Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersamaku Elisa, dan di video ini aku nggak akan bercerita, tapi ini adalah segmen baru yaitu review buku. Di video ini aku akan mereview atau memberi ulasan terhadap buku-buku yang aku baca. Jadi yang aku review udah pasti aku baca, tapi yang aku baca nggak semua aku review. Aku mungkin akan menyebutkan identitas bukunya, terus bukunya berbicara seputar apa, terus bagaimana pendapat aku terhadap bukunya. Mungkin kurang lebih membahas seputar itu. Nah, buku pertama yang akan aku review pada video ini adalah 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Yang ini adalah edisi revisinya. Buku ini ditulis oleh Michael H. Hart. Judul asli dari buku ini adalah The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History. Jadi 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah atau 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Buku ini adalah kategori biografi, diterbitkan oleh penerbit Naura Books, PT Mizan. Aku beli ini tahun lalu di IBF atau IIBF, aku lupa, dan harganya juga aku lupa, tapi ini aku beli diskon. Oh, ini ada harganya. Untuk Pulau Jawa itu 114.000. Kemarin pas aku beli ini di bawah 100 karena ada diskon. Nah, seperti yang aku bilang tadi, yang aku pegang ini adalah edisi revisi yang diterbitkan pada bulan Maret 2019. Di sampul belakang buku ini atau di blurb, ini bukan sinopsis ya, jadi aku baca tuh, aku nemukan kayak di IG akun-akun penulis gitu, bahwa katanya yang di belakang ini namanya blurb bukan sinopsis. Jadi blurb dan sinopsis itu berbeda. Di sini ditulis bahwa sejak pertama kali buku ini diterbitkan, dia menuai kontroversi. Mungkin ada karena beberapa hal, ada orang yang gak setuju mungkin dengan peringkatnya, tapi yang paling utama penyebab kontroversi itu adalah karena penulis Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW di posisi pertama orang paling berpengaruh di dunia. Sementara Michael Hart sendiri, penulisnya sendiri, itu bukan orang Islam. Dan agama Islam sendiri kan bukan agama yang paling besar di dunia kalau dilihat dari pengikutnya. Tapi walaupun begitu, walaupun menuai kontroversi dan berbagai kritik dari sana-sini, buku ini terjual jutaan eksemplar dan dibaca berbagai kalangan. Nah, tolok ukur yang dijadikan oleh penulis atau Michael Hart dalam menentukan peringkat orang-orang berpengaruh ini dilihat dari tingkat pengaruh dan seberapa besar orang tersebut mengubah sejarah, mendorong kebangkitan dan jatuhnya suatu peradaban, serta mempengaruhi langkah takdir jutaan manusia. Jadi bukan diukur berdasarkan kepopuleran atau kepintaran atau kekuatan dan lain sebagainya, tapi tingkat pengaruh dari orang tersebut dan seberapa besar dia berkontribusi dalam mengubah arah sejarah manusia gitu. Nah, alasan penulis menerbitkan edisi revisi ini ada dua alasan. Yang pertama, karena sejarah tidak berhenti di tahun 1978, yaitu tahun pertama kali buku ini diterbitkan. Maksudnya kan ada banyak peristiwa yang terjadi dan juga banyak tokoh-tokoh sejarah baru yang bermunculan dan pengaruhnya bisa saja mengalahkan 100 orang yang sudah di ranking sebelumnya. Alasan kedua adalah untuk memperbaiki kekurangan pada edisi pertama. Jadi setelah edisi pertama itu terbit, penulis mendapat banyak surat-surat, terus juga email atau surat elektronik dari para pembaca mengenai buku tersebut. Jadi mungkin ada beberapa fakta sejarah yang terlewatkan oleh si penulis. Dan juga kalau misalnya dia lagi menjadi pembicara di suatu radio, ada banyak penelpon dan mengkritik isi bukunya. Atau orang-orang ini menunjukkan cara-cara baru dalam mengartikan sebuah fakta sejarah yang memang udah diketahui oleh si penulis. Jadi mereka menjelaskan dari sudut pandang yang lain gitu. Jadi di edisi revisi ini ada beberapa peringkat yang berubah, terus juga ada nama yang masuk dan tentu saja ada nama yang keluar. Tapi penulis juga menekankan bahwa dia mengubah peringkat-peringkat itu bukan berdasarkan hanya dari kritikan orang-orang gitu, bukan hanya berdasarkan ketidaksukaan orang-orang misalnya pada peringkat tersebut. Kalau misalnya orang ngasih saran, ya dia menimbang dulu saran tersebut. Kalau misalnya dia merasa orang itu emang benar dan layak untuk merubah peringkat tersebut, makanya dia ubah. Kalau misalnya hanya semata-mata karena kebencian orang atau karena kritik orang, mungkin lebih banyak lagi yang mengkritik Nabi Muhammad gitu kan, kenapa ada di posisi yang pertama gitu. Tapi yaitu tadi bukan semata-mata berdasarkan dari kritik atau surat-surat dari orang-orang tersebut. Terus juga dalam memilih 100 tokoh yang paling berpengaruh ini, penulis tidak hanya memilih tokoh yang terkenal atau prestisius dalam sejarah.
Jadi bukan diurutkan hanya berdasarkan ketenaran atau bakat atau kemuliaan hati seseorang. Dan seseorang yang memiliki pengaruh besar juga tidak selalu bersanding dengan kemuliaan. Maksudnya orang yang memiliki pengaruh besar belum tentu orang baik dan orang yang memiliki tujuan yang mulia gitu. Belum tentu orang yang ingin bermanfaat bagi orang banyak. Bisa jadi dia memiliki pengaruh besar karena menjadi malapetaka bagi banyak orang. Sebagai contoh, di buku ini terdapat nama Adolf Hitler di urutan ke 39, dan penulis buku ini menyebut Adolf Hitler sebagai seorang jenius jahat. Dan selain Adolf Hitler juga ada banyak tokoh lainnya, nggak pandang baik atau buruk, yang penting dia berpengaruh, makanya ditaruh di buku ini. Nah, selain Adolf Hitler juga ada tokoh-tokoh komunis di sini. Dan penulis juga menekankan bahwa pengaruh yang dimaksud di buku ini adalah pengaruh yang menyebar ke seluruh dunia. Jadi kalau nama-nama tokoh politik yang hanya berpengaruh sampai di taraf lokal aja, belum sampai ke kancah internasional atau tingkat dunia gitu, tidak dimasukkan di dalam peringkat ini. Oke, isi bukunya sendiri seperti biasa, di awal ada identitas buku, daftar isi, terus juga daftar ilustrasi, dan ada kata pengantar untuk cetakan kedua. Jadi beberapa hal yang udah aku sebutin tadi itu dijelasin di kata pengantar untuk cetakan kedua. Seperti tadi, alasan penulis kenapa dia menerbitkan edisi revisi, dan juga tolok ukur dia dalam menentukan 100 orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Kalau misalnya kita baca buku, ya buku non-fiksi biasanya itu kan ada kata pengantarnya. Jadi dibaca gitu, jangan dilewatkan, karena di situ ada informasi-informasi, terus juga hal-hal yang membuat kita lebih mudah memahami isinya, dan pokoknya ada informasi-informasi yang sayang banget untuk dilewatkan. Kata pengantar di buku itu kan nggak kayak kata pengantar di makalah kita gitu, yang isinya cuma pujian kepada Allah yang Maha Esa, terus juga sholawat kepada Nabi, terus terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah, dan juga minta maaf kepada para pembaca dan butuh kritik dan saran, yang isinya cuma itu, yang isinya cuma seputar itu aja gitu. Jadi di buku, sebelum masuk ke bukunya, menurut aku sebaiknya baca kata pengantarnya. Terus juga ada pengantar dari penerbit, dan sebelum masuk ke daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia atau paling berpengaruh dalam sejarah, di awal sini ada bagan sejarah, beberapa peristiwa dan perkembangan penting. Jadi itu di sini ada kronologi sejarah gitu, yang dimulai sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Ada misalnya tulisan yang ditemukan oleh bangsa Sumeria, terus Menes menyatukan Mesir, sampai tahun 1990. Imperium Soviet di Eropa Timur berakhir, Perang Dingin berakhir, Uni Soviet meninggalkan komunisme, pecah menjadi beberapa negara. Ini menurut aku bagian sejarahnya ini cukup informatif, selain untuk mengingat kembali kronologi sejarah itu, mempelajarinya sesuai tahunnya. Terus juga ini memudahkan kita dalam memahami isi buku. Jadi kan tokoh ini di tahun mana, sejarah mana, apa segala macam, bertepatan dengan peristiwa apa, kayak gitu-gitu kan. Nah, setelah itu barulah masuk ke daftar 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dan seperti yang aku sebutin tadi, bahwa posisi pertama ditempati oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini penulis langsung menjelaskan alasan kenapa dia memilih Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia. Mungkin juga karena udah banyak banget kontroversi dan orang mempertanyakan gitu ya. Jadi aku juga nggak tahu edisi awalnya kayak gimana. Pokoknya di edisi revisinya itu langsung menyebutkan bahwa saya memilih Muhammad sebagai tokoh teratas dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia. Mungkin mengejutkan sejumlah pembaca dan dipertanyakan oleh yang lain. Namun dialah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam hal keagamaan maupun sekuler. Dari asal-usulnya yang bersahaja, Muhammad SAW mendirikan dan mengembangkan salah satu agama besar dunia, serta menjadi pemimpin politik yang amat efektif. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalnya dibaca di buku-buku sejarah, Nabi itu kan bukan cuma memimpin di bidang keagamaan gitu, bukan cuma jadi guru bagi para sahabat, terus juga jadi imam sholat, tapi beliau juga merupakan pemimpin di pemerintahan, terus juga pemimpin di peperangan. Jadi pemimpin agama sekaligus pemimpin politik yang amat efektif.
Selanjutnya penulis juga menjelaskan bahwa mayoritas nama-nama orang-orang berpengaruh di dalam buku ini lahir di negara-negara yang merupakan pusat peradaban dan negara yang penting dari sisi politik. Jadi wajar misalnya kalau ada tokoh-tokoh penting lahir dari negara-negara yang memang negara besar, negara maju secara pendidikan, terus juga penting dari sisi politik, dan mereka tumbuh menjadi tokoh yang berpengaruh walaupun mereka tentunya juga berusaha berproses hingga menjadi orang besar dan berpengaruh. Sebaliknya dengan Nabi Muhammad, beliau lahir di Mekah yang pada saat itu termasuk negara yang terbelakang gitu, maksudnya walaupun gak terbelakang banget tapi bukan negara yang penting dalam tatanan dunia pada saat itu. Nah, di posisi kedua adalah seorang ilmuwan. Ini ilmuwan yang cukup besar yang sudah kita pelajari sejak SD, nanti kamu baca sendiri di dalam bukunya. Ya, semoga kamu penasaran ya sehingga tertarik untuk membaca. Semua orang kayaknya tahu ilmuwan yang satu ini. Dan di posisi ketiga ada nama Yesus Kristus. Orang-orang pasti bertanya-tanya gitu kan, kenapa Yesus Kristus ditempatkan di urutan ketiga, sedangkan Kristen atau Nasrani merupakan agama terbesar di dunia. Maksudnya dari sisi lebih banyak pengikutnya gitu. Kenapa bukan Yesus yang berada di posisi pertama? Dan di sini juga dia dijelaskan kenapa Yesus tidak ada di urutan pertama. Semoga ini membuat kamu penasaran sehingga kamu tertarik untuk membaca bukunya, karena menurut aku ini sangat menarik. Tokoh-tokoh yang ada di buku ini mayoritas menurut aku udah familiar ya, mungkin bagi sebagian besar orang gitu, karena nama mereka kan adalah orang-orang yang besar gitu, orang-orang yang berpengaruh, dan nama-nama mereka sering disebut di mana-mana gitu. Yang dimuat di sini tuh dalam daftar 100 tokoh paling berpengaruh di dunia itu rata-rata tokoh agama, tokoh politik, terus juga ilmuwan, dari seni juga ada siapa tadi? Ada William Shakespeare yang katanya Edward de Vere yang lebih dikenal sebagai William Shakespeare. Jadi aku masih kurang mengerti sepenuhnya, tapi yang aku tangkap di sini bahwa William Shakespeare itu yang bukan yang itu gitu. Yang dimaksud yang melahirkan karya-karya luar biasa Shakespeare itu adalah seorang lelaki yang bernama Edward de Vere gitulah pokoknya. Menurut buku ini yang aku tangkap, mungkin aku salah paham, gak tahu. Ada filsuf juga seperti Aristoteles dan juga Plato. Ilmuwan seperti yang aku bilang tadi, ada Albert Einstein, terus Alexander Graham Bell, Alexander Fleming, terus Wright bersaudara yang menemukan pesawat itu. Buddha juga ada, Santo Paulus gitu. Pokoknya yang di buku ini tuh tokoh-tokoh yang terkenal gitu mayoritas. Tapi ada beberapa nama yang menurut aku asing karena mungkin aku masih kurang banyak baca buku, dan aku baru menemukan nama-nama itu di buku ini. Seperti misalnya orang yang ada di urutan ke-83, namanya Mani. Di buku ini disebutkan bahwa Mani ini adalah seorang nabi yang mendirikan agama Manichaeisme yang hidup di abad ketiga. Katanya agama ini bertahan sampai lebih dari 1000 tahun. Nah, si Nabi Mani ini mengakui Yesus, Buddha, terus juga Zoroaster sebagai nabi yang benar, tapi katanya dia mendapat wahyu yang versi lebih lengkap gitu katanya. Terus juga ada Zoroaster, yang aku tahu Zoroaster itu kan agama penyembah api atau yang juga dikenal dengan istilah Majusi. Tapi di sini disebut juga bahwa Zoroaster itu adalah seorang nabi juga. Jadi nama nabinya Zoroaster, terus nama agamanya juga Zoroaster gitu. Dan ada beberapa nama tapi itu sangat sedikit yang menurut aku cukup asing gitu kan. Menurut aku, karena mungkin aku masih kurang banyak membaca gitu. Pendapat aku tentang buku ini, menurut aku buku ini cukup bagus karena pertama aku emang suka sejarah dan suka baca buku-buku biografi. Dan ini kan ada 100 orang gitu. Kalau misalnya kita baca biografi 100 orang itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lama, dan kita juga nggak mungkin mendapatkan biografi semua orang itu gitu kan. Nggak mudah mendapatkan biografi 100 orang itu. Nah, di buku ini telah kayak dirangkum gitu biografi 100 orang itu, yang minimal kita mengetahui orang tersebut, orang-orang berpengaruh tersebut, dan kita tahu sedikit lah tentang mereka, biografi singkat tentang mereka dan kenapa mereka menjadi orang yang berpengaruh, alasan kenapa mereka disebut sebagai orang yang berpengaruh gitu. Terus juga buku ini menurut aku berusaha seobjektif mungkin ya. Jadi di awal itu penulisnya disclaimer, meskipun dia menempatkan Nabi Muhammad di posisi pertama, bukan berarti dia mengakui bahwa Nabi Muhammad itu lebih besar dari Yesus gitu. Itu menurut dia kan, karena keyakinan dia juga. Jadi kita sebagai muslim mungkin senang dengan
peringkat yang ada di buku ini, karena Nabi Muhammad SAW berada di urutan pertama. Ya sah-sah aja gitu kan, karena memang Nabi Muhammad sangat besar pengaruhnya. Tapi kita juga jangan berlebihan gitu kan, karena disebutkan tadi bahwa yang ada di buku ini adalah orang-orang yang berpengaruh, bukan semuanya orang baik, terus juga bukan semuanya punya visi misi yang baik, punya tujuan untuk demi kebaikan manusia gitu, tapi juga ada tokoh-tokoh antagonis dalam percaturan sejarah gitu. Sebut saja misalnya tadi ada Adolf Hitler, terus juga ada tokoh-tokoh komunis kayak misalnya Karl Marx, ada Lenin dan lain sebagainya. Bukan semuanya orang baik gitu kan yang memiliki tujuan mulia. Maksud aku di sini, aku ingin menekankan bahwa dengan atau tanpa pengakuan orang-orang di luar Islam, kalau kita mau berusaha mempelajari dan mengenali Nabi dari sejarahnya, kita akan menemukan hal-hal hebat di dalamnya yang akan dengan sendirinya membuat kita kagum dan menambah kecintaan kita terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia sendiri sudah mengakui gitu kehebatan Nabi, walaupun secara pribadi dia kagum atau enggak, tapi dia secara objektif menuliskan bahwa Nabi itu adalah orang yang sangat berpengaruh baik dari sisi keagamaan ataupun sekuler, maksudnya di luar keagamaan gitu, seperti misalnya pemerintahan, peperangan dan lain sebagainya. Sekian dulu isi videonya, semoga bermanfaat dan membuat kamu semakin tertarik untuk membaca buku. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.